Nggak di sini. Iya. Jadi udah tiba-tiba yang si korban penipuan si pelaku itu pada datang ke sini. Jadi sehari-hari kamu di sini nggak tinggal di sini? Enggak tuh. Suami tega membunuh istrinya sendiri di rumahnya wilayah Desa Nagrak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pada Minggu 18 Januari malam. Pelaku adalah Nawawi, tega menghabisi nyawa Enung karena kesal memiliki banyak utang kepada warga. Korban sempat dibawa berobat tetapi meninggal dunia akibat banyak kehilangan darah. Selengkapnya saudara terkait kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh suami ini akan dilaporkan jurnalis Tribunnews Bogor Rahmat Hidayat. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dan rekan-rekan Tribunnews lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari Minggu kemarin, tepatnya di Komplek Perumahan Ambar Residen 1, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa pembunuhan, di mana dalam hal ini suami membunuh istrinya sendiri, yang terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat ataupun setengah 10 malam. Dan untuk pelakunya sendiri, yakni Nawawi, yang berusia 46 tahun, informasinya saat ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Bogor. Sedangkan istrinya sendiri yang dibunuh olehnya, yakni Enung yang berusia 51 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, ia sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Begitu, Rima. Ya, Rahmat, kemudian terkait motif, benarkah pembunuhan ini dipicu oleh masalah utang pada warga dan sejak kapan utang ini dilakukan? Ya baik, berdasarkan informasi yang kami himpun, terutama dari ketua RW, maksud kami ketua RT setempat, yang memang mengatakan sebelum kejadian, Nung sendiri baru 2 hari di rumah anaknya tersebut. Dan memang untuk perlu diketahui sebelumnya rekan-rekan Tribunnews lainnya, bahwasanya rumah kejadian pembunuhan ini merupakan rumah anak dari Enung, yang memang Enungnya sendiri bukan berasal dari Ambar Residen ini. Dan pada sebelum kejadian, Enung sendiri sudah ataupun baru 2 hari menginap di rumah anaknya tersebut. Namun pada hari Minggu, suami dari Enung yakni Nawawi ataupun pelaku pembunuhan ini datang menghampirinya. Dan tiba-tiba saja ia kesal dan akhirnya melakukan pembunuhan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari ketua RT, bahwasanya pada saat itu juga beberapa orang mendatangi rumah tersebut, dan orang-orang ini merupakan korban, diduga korban penipuan yang dilakukan oleh Nawawi. Dan Nawawi sendiri memang berdasarkan informasi yang kami himpun juga dari ketua RT, memang memiliki banyak hutang dan sudah beberapa kali melakukan penipuan. Alhasil Nawawi ini pun tertekan, pasalnya dia terus didatangi ke rumah anaknya tersebut. Dan alhasil dia pun meluapkan kekesalannya itu kepada istrinya sehingga melakukan pembunuhan dengan cara menusuk di bagian leher si korban ini. Begitu, Rima. Baik, atas peristiwa ini kemudian pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Rahmat Hidayat, adakah informasi penangkapan terkait pelaku ini di mana? Baik, untuk penangkapannya sendiri pada hari itu juga ataupun pada malam peristiwa, di mana informasinya Nawawi sendiri tidak melarikan diri, namun ia berhasil diamankan oleh anak dari Enung. Dan memang pada saat kejadian semuanya berada di rumah, anak serta suami serta cucu dari Enung. Dan alhasil ketika peristiwa itu terjadi, pada saat Enung dibawa ataupun dilarikan ke rumah sakit untuk diobati, si pelaku ini, si Nawawi ini masih berada di dalam rumah. Dan alhasil ia pun diamankan terlebih dahulu, dan kemudian keluarga menunggu pihak kepolisian dari Polres Bogor, dan ia pun langsung dibawa dan ditahan di Polres Bogor. Begitu, Rima. Baik, peristiwa ini diketahui bukan dari rumah korban maupun pelaku begitu, dan adakah kesaksian dari tetangga terkait peristiwa ini, rekan Ahmad? Baik, untuk kesaksian dari tetangga sendiri yang memang mengatakan kepada kami bahwasanya sebelum kejadian tidak ada ribut-ribut sama sekali yang terdengar oleh tetangga dari rumah tersebut. Namun pada saat malam hari, tetangga yang kami berhasil wawancara ini
sempat mendengar teriakan minta tolong, yang memang ternyata sumber teriakan minta tolong itu dari korban. Dan korban pun sempat keluar rumah untuk meminta tolong, dan alhasil pada saat kami ke lokasi pun pada hari kemarin, terlihat di lantai rumah serta lantai ataupun aspal di depan rumah lokasi kejadian ini terlihat adanya darah yang bercecer. Dan selain korban yang meminta tolong langsung, ternyata anak dari si korban ini meminta tolong dengan cara menggedor pintu rumah si kejadian. Alhasil tetangga pun mendengar, namun tetangga yang berhasil kami wawancara ini belum berani mendatangi lokasi. Dan kemudian pada saat korban berteriak minta tolong serta anaknya berteriak minta tolong, baru ia melihat langsung ke rumah yang memang berada tepat di samping rumahnya itu. Dan pada saat dilihat memang ternyata si korban ini sudah terlihat adanya luka di bagian leher serta bercucuran darah. Dan hasil warga-warga lainnya yang mendengar termasuk Pak RT datang ke lokasi ataupun ke rumah kejadian ini, dan si korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Begitu, Rima. Ya, Rahmat, pembunuhan ini dilatar belakangi dugaan penipuan. Adakah keterangan atau kesaksian dari terduga korban penipuan ini, seperti apa penipuan yang dilakukan? Baik, untuk kesaksian dari pelaku penipuan yang dilakukan oleh si pelaku ini, kami sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi. Namun berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari RT, pelaku melakukan penipuan dengan cara investasi. Dan pada hari kemarin pun salah satu motor si korban penipuan ini berada di rumah kejadian itu. Dan pada hari kemarin pun pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor sudah melakukan TKP, dan kabarnya motor tersebut akan dibawa ke Polres Bogor dalam rangka pemeriksaan. Begitu, Rima. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat, jurnalis Tribunnews Bogor. Selamat kembali bertugas. Dulu, nah, dikira anak-anak, tapi ternyata orang tua ada yang disembelih, ya gitu, sama suaminya. Saya nggak tahu sebelumnya, karena si anak ini bilangnya mertuanya, gitu. Jadi saya nggak apa ya, nggak menangkap si pelaku, gitu, karena emang si pelakunya udah ditahan sama keluarganya. Pelaku udah ditahan di Polres katanya, sementara yang korban sudah dibawa ke rumah sakit Keramat Jati untuk diotopsi. Sampai sekarang belum, masih di rumah sakit Keramat Jati. Meninggal dunianya itu di lokasi atau sempat dilarikan? Dibawa dulu ke rumah sakit. Jadi kondisi korban ini saat ini hidup atau meninggal? Meninggal. Dari sini masih hidup atau gimana? Sini masih hidup, masih darahnya juga udah pada ini keluar. Mungkin di perjalanan karena kebanyakan keluar darah, dibawa ke Aulia, mungkin nggak sanggup, dibawa ke PMI. Nah, untuk sementara sekarang ambulan juga pakai ambulan Aulia katanya gitu, ke rumah sakit Keramat Jati untuk diotopsi. Kondisinya sendiri mengenaskan berarti, Pak? Ya. Korban ini? Ya. Lehernya sampai ke ininya katanya, ke perempuan, urat nadinya putus. Pak, kalau ya lihat sepintas itu informasinya lukanya di apa saja, Pak? Cuma di leher. Cuma di leher, katanya ditusuk. Ditusuk baru didodot gitu, Pakai alat pisau betul? Pisau kayaknya mah pisau kayak buat nyisir itu ya, kambing ya. Kalau si korban sendiri memang sering main ke rumah anaknya atau gimana sih, Pak? Nah, itu sekali-kali ke sini karena ada masalah katanya. Nah, selama 2 hari itu baru pindah ke sini si korbannya itu, baru nyusul tuh suaminya ke sini katanya. Pas di sini mungkin yang si
korban penipuan ini pada datang mungkin ke pergok di sini atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin dia tertekan, masuk ke kamar, ajak istrinya, katanya pas buka celana dia cuma celana itu doang, ditarik baru didodot leher. Itu menurut dari keluarganya. Sempat minta tolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.